Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pada kesempatan hari ini kita ingin menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum dan buku-buku pelajaran yang kita gunakan di Madrasah Salafiyah Ula Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, atau nama yang familiar sekarang adalah PKPPS Ula. PKPPS Ula, program kesetaraan pada pondok pesantren, yaitu tingkat ula atau setara dengan sekolah dasar. Para wali santri sekalian dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit kami jelaskan kembali karena kadang masih ada beberapa pertanyaan dari wali santri dan dari kaum muslimin yang kami pantau dari channel medsos kami yang menanyakan tentang legalitas sekolah kami. Maka pada kesempatan ini kita menguatkan kembali dan menjelaskan kembali bahwa MSU Al-Ukhuwah atau PKPPS Ula Al-Ukhuwah adalah program kesetaraan yang memiliki ijazah bagi santri yang nanti sudah lulus dari kelas 6, yang ijazah itu bisa digunakan untuk studi lanjut di SMP atau sekolah menengah pertama, baik yang swasta maupun yang negeri. Karenanya tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari keberlanjutan lanjut studi untuk putra-putri kaum muslimin sekalian dimanapun berada. Dan insya Allah ta'ala program ini adalah program yang sudah, pendidikan yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Kita sudah meluluskan sekian angkatan dan mereka tersebar di berbagai macam jenis sekolah. Ada yang di pondok pesantren, ada yang di sekolah-sekolah swasta, ada juga yang di sekolah-sekolah negeri. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan para wali santri yang dimuliakan oleh Allah SWT, terkait dengan pembelajaran di awal tahun pelajaran 2023-2024, maka pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kalender pendidikan Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Maka untuk Ponpes Al-Ukhuwah itu sendiri memiliki beberapa tingkatan atau jenjang. Ada RA, kemudian MSU atau setingkat SD, kemudian MSW, kemudian Aliyah, dan ada juga program I'dad Muhafidin dan Muhafidhat. Dan untuk kaldik yang diberlakukan di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah itu berlaku secara umum di semua jenjang yang ada. Sehingga untuk program MSU atau SD Al-Ukhuwah ini memiliki jadwal atau kaldik yang bisa dicek kembali ya melalui kaldik yang sudah kita bagikan. Tentunya ada beberapa santri yang belum mendapatkan karena keterbatasan kita di dalam penggandaan, tidak ada masalah. Dan nanti bisa meminta kepada wali kelas ya foto dari kaldik yang kita miliki di tahun pelajaran 2023-2024. Jadi untuk KBM kita alhamdulillah sudah dimulai di bulan Juli 2023 ya, start dari masuknya santri baru di tanggal 9 Juli hingga kemudian masa orientasi santri atau siswa ya, yang kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan PMA atau Pekan Murojaah Al-Quran. Kemudian insya Allah ta'ala untuk pekan ini kita masih kegiatan adaptasi belajar, karena tanggal 16 kemarin atau hari Ahad kemarin santri asrama kita baru saja masuk, sehingga perlu penyesuaian kembali ya terhadap semangat belajar anak-anak di Ponpes Al-Ukhuwah atau di MSU Al-Ukhuwah ini. Maka untuk satu pekan ini KBM sebagaimana yang sudah kita informasikan
tuntas selesai di jam 11. Untuk santri non asrama sudah bisa dijemput pada jam tersebut. Adapun insyaallah taala mulai tanggal 24 dan seterusnya, tanggal 24 Senin depan itu KBM sudah mulai normal sebagaimana jadwal yang sudah kita bagikan. Untuk kelas 1, 2 dan 3 ya, selesai setelah sholat zuhur sekitar jam 12.30. Santri non asrama kelas 1, 2 dan 3 sudah bisa dijemput. Adapun kelas 4, 5 dan 6 masih ada jadwal lanjutan, yaitu halaqah tahfidz yang ketiga, kemudian juga materi kelas KBM kelas yang ketiga. Maka kami harapkan kepada semua wali santri untuk mempersiapkan putra-putrinya di dalam kegiatan belajar yang tentunya akan menyita dan menyedot energi ya, sehingga membutuhkan kesehatan, membutuhkan kekuatan, dan itu perlu diupayakan dengan baik. Kemudian terkait dengan kaldik ini pula ada beberapa yang perlu kami jelaskan, bahwa untuk tanggal merah yang berlaku pada kaldik di luar itu tidak mesti berlaku di proses KBM kita ya, sehingga mungkin ada hari-hari di mana kaldik, kalender pendidikan atau kalender umum ya, kalender tahunan yang ada di luar itu mungkin tanggal merah pada hari-hari aktif ya, di antara Senin sampai Sabtu. Namun di sekolah luar itu libur, di SD luar libur, maka untuk SD Al-Ukhuwah atau MSU Al-Ukhuwah ini tetap masuk dan itu tidak ada masalah ya, alhamdulillah, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang terus-menerus ya, dan alhamdulillah juga terkait dengan waktu libur, hari libur juga sudah dialokasikan sedemikian rupa. Kemudian untuk wali santri kami berharap bisa ya memperhatikan kaldik dengan baik ya, mohon maaf karena nanti ada jadwal penjemputan liburan ya, ada libur bulanan, ada liburan untuk santri asrama tentunya. Maka kami berharap pada saat liburan-liburan tersebut ya, santri asrama bisa dijenguk, bisa dijemput, sehingga mereka bisa ya merefresh semangat mereka di dalam belajar di MSU Al-Ukhuwah Sukoharjo ini. Jadi jemaah sekalian, para wali santri kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini sekaligus mengingatkan bahwa PKPPSU Al-Ukhuwah atau MSU Al-Ukhuwah ini membuka dua program, yaitu program pembelajaran boarding atau asrama dan program pembelajaran non asrama atau pulang pergi, dan semuanya kita bungkus dalam jadwal full day ya, bagi kelas 4, 5 dan 6 tuntas di jam 14:10, sehingga bagi santri non asrama jam tersebut bisa ya dijemput, terkecuali bagi wali santri yang memang ya belum bisa menjemput, maka kami nasihati atau kami nasihatkan untuk ya mengingatkan putra-putrinya tetap berada di lokasi pondok dan bisa istirahat tidur siang ya setelah KBM ketiga itu di asrama atau tempat yang sudah kita alokasikan atau kita sediakan baik di putra maupun di putri. Kemudian terkait dengan pembelajaran di tahun pelajaran 2023-2024, tentunya terkait jadwal sudah kita bagikan, buku-buku pelajaran sudah kita bagikan pula, kemudian seragam bagi santri baru juga sudah kita bagikan, alhamdulillah, baik putra maupun putri. Ya, mungkin ada beberapa santri yang tertinggal atau belum mendapatkan, mohon maaf karena memang berarti ada keterlambatan di proses PSB. Maksudnya ketika mendaftar sudah telat, sudah terlambat ya. Namun kita masih bisa memberikan kesempatan selama kuota masih ada, sehingga insyaallah taala mungkin buku ataupun seragam kami susulkan ya setelah siap seperti itu. Baik, terkait dengan struktur kepengurusan ya, mohon maaf kami sampaikan untuk kepala sekolah ya adalah saya sendiri, Muhammad Mansur, dan tentunya ini adalah amanah yang berat. Kami berharap semua nanti wali santri bisa memberikan motivasi kepada putra putrinya di dalam belajar ya, karena itu nanti ya terkait dengan manajerial yang harus kami jalankan ya, ketika santri-santri itu kondusif ya, baik yang asrama ataupun asrama itu akan
meringankan beban kami selaku kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian nanti ada Ustadz Ar-Rahmat selaku wakat tahfidz, sehingga nanti mungkin ada beberapa wali santri ingin konsultasi terkait dengan tahfidz bisa menghubungi beliau Ustadz Ar-Rahmat. Kemudian bagi wali santri baru kelas 1 ya, tentunya sudah terkumpul di dalam WA group kelas ya. Di sana ada beberapa asatidzah yang mengajar di situ. Kemudian ada wali kelas juga yang menjadi admin dan juga ya mungkin menjadi tempat untuk wali santri bertanya ya. Nanti bisa menghubungi Ustadz Triyono ya, nanti nomor kontak bisa dicek kembali di grup WA itu. Dan kami berharap ya nomor-nomor Ustadz Ustadz dan Ustadzah bisa di save ya, ada namanya, sehingga ketika mungkin konsultasi lebih mudah. Kemudian untuk kelas 2, wali kelas 2 adalah Ustadz Trijoko, dan di kelas 2 juga nanti ada tim yang ikut membantu mengajar ya, yaitu Ustadz Sukamto ya. Kami berharap nanti sudah ada perkenalan, tentunya sudah ada perkenalan, nomor HP bisa di save, komunikasi dengan wali kelas kami persilahkan dalam tujuan untuk membangun ya keberhasilan pembelajaran putra putri di MSU Al-Ukhuwah, dan ini masih di Putra. Kemudian untuk yang kelas 3 adalah Ustadz Warseno ya, tentunya juga sudah ada grupnya dan sudah ada nomor kontak yang bisa dicek kembali. Kami ingatkan wali santri bisa save nomor wali kelas dan nanti ada komunikasi bisa langsung ke beliau Ustadz Warseno. Kemudian kelas 4 adalah Ustadz Tovan Renaldi ya, beliau juga sudah menghandle grup ya, tentunya sudah ada perkenalan dan kami persilakan wali santri bisa save nomor beliau sehingga untuk komunikasi ya bisa melalui Ustadz Tovan Renaldi. Kemudian wali kelas 5 adalah Ustadz Purwanto, dan ini juga sudah ada grupnya, ada tim pengajarnya juga. Silakan nanti ya bisa dicek kembali nomor Ustadz Purwanto dan di save. Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait pembelajaran tahfidz atau kelas bisa ke beliau. Kemudian untuk kelas 6 di sini ada Ustadz Ahmad Imron, dan ini juga beliau sudah membuat grup, tentunya sudah ada perkenalan dan insya Allah sudah kenal terutama santri lama. Hanya saja kami ingatkan ya untuk bisa save nomor wali kelas, karena nanti ada kebutuhan keperluan terkait mungkin rapot, terkait mungkin informasi liburan dan sebagainya, bisa mudah terkomunikasikan dengan wali kelas. Kemudian ada yang membantu atau pengajar lain yang juga masuk di dalam kelas, kita sebutkan Ustadz Sigit. Beliau mengajar di kelas 1, Ustadz Prihadi mengajar di kelas 5, Ustadz Nurholis di kelas 4 dan kelas 6, dan Ustadz Ketut Pandoyo, Ustadz Setioko, Ustadz Sukamto, Ustadz Fajar Priyati, Ustadz Cikal. Ini tim pengajar kita yang ada di Putra. Dan untuk pengajar yang tahfidz, tentunya kita juga alhamdulillah ada pengajar tambahan ya dari murid-murid Syekh atau Ustadz Maryadi Abu Salman, yang beliau adalah murid dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Sehingga insya Allah ta'ala kita berharap santri-santri kita mulai bisa mencicipi, mengenal pembelajaran Al-Quran bersanad, meskipun mungkin belum sempurna. Namun paling tidak ini adalah mengawali di usia dini mereka bisa mempelajari Al-Quran dari guru-guru yang sudah terstandarisasi. Kemudian dari tim kita juga nanti ada Ustadz Anton Supriyanto, ini terkhusus bagi wali santri asrama, mohon save nomor beliau, dan sudah ada grup. Kalau sekiranya belum masuk di grup asrama yang Putra, silakan bisa menghubungi kami nanti atau menghubungi wali kelas ya, nanti bisa kita hubungkan kepada Ustadz Anton Supriyanto. Dan ada juga dari tim kami adalah Ustadz Suseno Widiarso ya, beliau adalah bagian administrasi TU, dan sekiranya ada keperluan-keperluan terkait surat keterangan diterima atau surat keterangan yang lain ya, bisa menghubungi kami dan insya Allah ya nanti bisa kita hubungkan dengan Ustadz Suseno Widiarso ya terkait kebutuhan surat menyurat ataupun surat keterangan yang diperlukan oleh wali santri. Kemudian untuk yang putri, kami perkenalkan pula wali santri yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah SWT.
Di Putri ada beberapa ustadzah atau ada tim ustadzah yang akan nanti mendampingi santriwati kita atau putri-putri panjenengan semua. Yang pertama adalah ada Ustadzah Untari Ummu Fatimah, beliau adalah wali kelas 1. Silakan bagi wali santri kelas 1 bisa save nomor beliau, dan nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ya bisa WA. Dan mohon maaf mungkin slow respon ya, bisa dimaklumi karena pengajar-pengajar kita itu juga memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga, tentunya ya mohon dimaklumi. Dan tidak ada sesuatu yang jelek ya dari atau suatu aib atau suatu yang tidak baik ya ketika mungkin ada keterlambatan di dalam menjawab karena kesibukan dari ustadzah kita ya, tentunya banyak. Kemudian ada Ustadzah Umi Katarimah, beliau adalah di grup kelas 2. Silakan bagi wali santri kelas 2 putri bisa save nomor beliau, mungkin ada komunikasi yang perlu dilakukan, bisa wapri ke beliau ya, dan hal-hal yang perlu ditanyakan bisa melalui wali kelas. Kemudian ada Ustadzah Noreka Destiana selaku wali kelas 3. Silakan kami persilakan wali santri kelas 3 bisa save nomor beliau. Sebab kadang ada wali santri yang masih bertanya-tanya mana nomor wali kelasnya, padahal sudah ada perkenalan. Jadi silakan mohon di save nomor wali kelas, dan nanti ya ketika ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa ke Ustadzah Noreka selaku wali kelas 3 di Putri. Kemudian juga ada Ustadzah Uswah Khairunisa, beliau adalah wali kelas 4 Putri. Silakan nanti untuk wali santri bisa save juga nomor beliau. Kemudian ada Ustadzah Isnaini Fatimah, beliau wali kelas 5. Ya, kami ingatkan bagi wali santri di kelas 5 untuk bisa save nomor beliau. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan silakan bisa wapri ke beliau. Kemudian ada Ustadzah Indarni selaku wali kelas 6. Silakan bagi wali santri Putri 6B ya, untuk bisa save nomor beliau, baik yang asrama ataupun yang non asrama ya. Sekiranya nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan bisa menghubungi wali kelas 6B Ustadzah Indarni Ummu Hizbu. Dan masih ada beberapa pengajar lain yang membantu di Putri, ada Ustadzah Windu Asmi Wulandari, ada Ustadzah Zuhdia Husna, ada Ustadzah Indri Widyastuti, Ustadzah Anik, Ustadzah Siti Nurhaya, Ustadzah Ummu Muslim, Ustadzah Tinatul Qamariyah, Ustadzah Sriani, Ustadzah Siti Amatullah, Ustadzah Eka Fitratul Rahmah ya, masing-masing memegang ya halaqah dan juga mapel tersendiri ya, ada yang bahasa Arab, ada yang pelajaran umum dan sebagainya. Silakan nanti bisa komunikasi dengan wali kelas apabila perlu komunikasi terkait dengan mapel-mapel tertentu dengan pengajar yang bersangkutan. Dan tentunya di Putri ada juga tenaga laundry yang nanti membantu asrama, yaitu Ibu Rumi. Dan insya Allah ta'ala bagi wali santri asrama tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait masalah seragam anak-anak ya, terkait pakaian anak-anak. Dan ini bagian dari servis layanan pesantren untuk wali santri asrama ya. Di MSU secara khusus adalah mendapatkan laundry bagi putra-putrinya. Baik para wali santri sekalian dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan struktur pengajar atau SDM pengajar yang ada di MSU Al-Ukhuwah ya. Sudah kita sebutkan, nanti terkait dengan komunikasi ya bisa menghubungi ustadz-ustadz yang tadi kita sebutkan, ustadz dan ustadzah itu. Dan untuk kesantrian putra nanti bersama Ustadz Anton Subrianto. Untuk kesantrian putri bisa menghubungi saya sendiri ya, Abu Maryam, dan insyaallah ta'ala sudah ada grup yang kita buat untuk wadah komunikasi bagi santri yang asrama. Hadzal Qur'an yuwahhiduna